semuanya, saya Taufik, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang array. Apa sih itu array dan apa fungsinya? Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C. Bagaimana sih kita menggunakan C++? Yang pertama, kita harus mengambil semua library yang ada di C++ untuk kita jalankan di program kita. Biasanya menggunakan /include iostream. Itu bisa mengambil semua library yang ada di C++ ke dalam program kita. Terus yang kedua ada compiler, yaitu mengcompile yang program kita yang asalnya source code menjadi binary code, bertujuan untuk agar C++ bisa membaca program tersebut. Setelah itu, kita bisa langsung merunnya. Selanjutnya, apa sih itu array? Array adalah suatu tipe data yang menyimpan data lebih dari satu. Biasanya, array itu identik dengan indeks. Contohnya, ketika kita mempunyai data string Arif, Dapa, Agung, Opik. Arif tersebut adalah indeks dari 0, Dapa indeks dari 1, Agung indeks dari 2, dan Opik indeks dari 3. Seperti itu cara menghitung array. Dan array bisa dipanggil menggunakan asosiatif, yaitu dengan menuliskan langsung data tersebut. Array itu ada dua macam. Yang pertama array satu dimensi dan yang kedua array multidimensi. Untuk array satu dimensi, array ini hanya bisa mengambil satu indeks saja, mengambil satu kumpulan array saja. Tapi dengan array multidimensi, kita bisa mengambil dua indeks, dua kumpulan data sekaligus, yaitu indeks kolom dan indeks baris. Saya Arif Iqbal Fadila. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana array satu dimensi. Pertama-tama, kita mulai dengan menyertakan dua library, yaitu include iostream dan include conio.h. Iostream digunakan untuk input-output stream, sedangkan conio.h memberikan akses kepada fungsi catch yang berguna untuk menahan tampilan layar sebelum program selesai dijalankan. Kita juga di sini menggunakan using namespace std titik koma untuk menghindari penulisan std titik dua kali sebelum setiap objek atau fungsi dari namespace tersebut. Ini membuat kode lebih ringkas dan mudah untuk dibaca. Selanjutnya kita ke int main. Ini mendefinisikan fungsi utama program. Int atau integer juga merupakan tipe data seperti boolean, karakter, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke code kurang dari program mencari rata-rata kurang dari indl titik koma. Ini untuk menampilkan judul program di layar pada saat nanti di run. Nah, perlu diketahui juga code di sini merupakan output dan biasanya code ditandai dengan kurang dari dan indl di sini untuk garis baru atau mengakhiri bahwa ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke
code kurang dari INDL titik koma. Ini hanya untuk agar tampilan pada saat di-run menjadi lebih rapi dengan ada garis baru yang kosong. Jadi lebih rapi atau enak dilihat. Untuk selanjutnya kita ada int input kurung siku 10, arraycon, i, koma. Ini mendeklarasikan array input untuk menyimpan angka, variabel arraycon untuk jumlah elemen array, dan variabel i sebagai indeks pengulangan. Selanjutnya kita ke float total, rata-rata, koma. Ini mendeklarasikan variabel total untuk menyimpan jumlah total angka dan rata-rata untuk menyimpan nilai rata-rata. Sekarang kita ke code kurang dari input jumlah elemen array. Ini untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah elemen array. Jumlahnya itu yang tadi di sini ini kan 10. Tapi ini bebas mau diganti jadi 100, 200. Bebas, ini pilihan kalian saja. Selanjutnya kita ke chain dalam lebih dari arraycon titik koma. Kita menggunakan chain untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel arraycon. Chain di sini biasanya ditandai dengan lebih dari, beda dengan code yang kurang dari. Selanjutnya kita ke code kurang dari input kurang dari arraycon kurang dari angka titik koma. Ini untuk menampilkan pesan untuk memasukkan angka sebanyak elemen array yang telah diinputkan. Nah, kan tadi kita di sini elemen arraynya maksimal 10. Nanti kita bisa memasukkan 1 sampai 10. Jadi tidak bisa 11 sampai seterusnya, nggak bisa. Tapi kalau ininya jadi 100, jadi ini jadi 1 sampai 100 bisa. Nah, selanjutnya kita ke ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, hanya untuk tampilannya agar menjadi lebih rapi dengan adanya garis baru yang kosong. Selanjutnya kita ke ini for dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i kurang dari arraycon titik koma i plus plus. Kita menggunakan perulangan for atau loop untuk meminta pengguna memasukkan angka sebanyak elemen array dan menyimpannya dalam array input. Chain di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini hanya untuk agar pengguna bisa menginput variabel i ini yang tadi kan. Selanjutnya kita ke ini total sama dengan 0 titik koma. Ini menginisialisasi variabel total menjadi 0 sebelum menghitung jumlah total angka. Selanjutnya kita ke for dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i kurang dari arraycon titik koma i plus plus. Langsung total sama dengan total plus input kurung siku i. Kita menggunakan perulangan for atau loop kembali untuk menjumlahkan semua angka yang telah dimasukkan oleh pengguna ke dalam variabel total. Selanjutnya kita ke ini rata-rata sama dengan dalam kurung total garis miring arraycon koma. Ini untuk menghitung nilai rata-rata dengan membagi total oleh jumlah elemen array. Selanjutnya kita ke code nilai rata-rata kurang dari arraycon kurang dari inputan adalah kurang dari rata-rata titik koma.
Ini untuk menampilkan hasil nilai rata-rata ke layar. Untuk yang ini sama agar tampilannya menjadi lebih rapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini return 0 titik koma. Ini mengindikasikan bahwa program berakhir dengan normal. Dengan demikian, program ini memberikan return ini mengindikasikan bahwa program berakhir dengan normal. Oke. Sekarang kita coba mengcompile-nya. Compile itu untuk mencoba apakah program ini ada yang error atau enggak. Coba. Tuh, kan di sini tidak error dan enggak ada yang enggak bisa dijalankan. Sekarang kita coba run. Sip. No. Sudah bisa. Di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah elemennya. Misalkan kita masukkan 7. Enter. Sekarang kita harus input 7 angka bebas mau angka berapapun. Contohnya seperti 23, enter, 45, enter, 12, enter, 55, enter, 89, enter, 99, enter, 91, enter. Nah, jadi dari 7 angka ini nilai rata-rata dari 7 inputan adalah 59.1429. Dengan demikian program ini memberikan pengguna pemahaman yang baik tentang cara menghitung rata-rata dari sejumlah angka yang dimasukkan dan bagaimana menggunakan loop for untuk mengelola elemen array. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.